Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Hari ini waktunya kita untuk belajar komputer. Nah, materi komputer hari ini kita masih membahas mengenai Microsoft Word. Jadi materi kita pada kelas 4 itu yaitu tentang Microsoft Word. Nah, jangan lupa untuk keluarkan alat tulisnya, kemudian mencatat materi-materi yang akan Ustazah sampaikan. Jadi ketika nanti akan Ustazah berikan pertanyaan, maupun nanti ketika kita menjelang ujian tengah semester, kakak-kakak semua sudah memahami materi yang telah Ustazah sampaikan. Nah, pertama kita membahas mengenai shortcut Microsoft Word. Jadi shortcut merupakan pintasan keyboard yang akan mempercepat Anda atau mempercepat kita semua dalam mengoperasikan Microsoft Word. Nah, shortcut itu yaitu yang sering kita gunakan. Nah, contohnya misalnya ketika kita untuk membuka dokumen, kita hanya perlu klik secara bersama-sama yaitu tombol CTRL dan juga tombol O secara bersama-sama. Nah, tombol-tombol ini berada di keyboard. Jadi ketika kita ingin membuka dokumen namun dengan cara yang cepat tanpa klik file, kemudian tanpa melalui beberapa tahap, jadi kita hanya perlu klik CTRL plus O yang ini ada di keyboard. Nah, selain itu kita bisa menyimpan dengan cara cepat yaitu klik CTRL plus S. Jadi kita tekan bersama-sama kedua tombol ini yang berada di keyboard, kemudian nanti akan muncul kotak dialog untuk menyimpan dokumen yang akan kita simpan. Nah, ini ada beberapa shortcut yang untuk mempercepat kita dalam mengoperasikan Microsoft Word, yaitu ada untuk menutup yaitu CTRL plus W, kemudian memotong CTRL plus X, menyalin CTRL plus C, kemudian tempel atau paste CTRL plus V. Kemudian ada beberapa lagi pilihan di sampingnya, silakan kakak baca sendiri. Kemudian ketika ingin dicatat, silakan dicatat untuk memudahkan kalian ketika nanti belajar. Nah, ini merupakan beberapa tombol atau pilihan shortcut pada Microsoft Word. Jadi kita tidak perlu untuk melalui beberapa tahap, namun hanya cara memakai tombol ini kemudian langsung mempercepat pekerjaan kita. Selanjutnya, pada minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan mengenai cara mengatur halaman, yaitu mengenai margin, kemudian orientation, kemudian size, dan kolom. Nah, hari ini kita akan membahas detail mengenai margin, orientation, dan juga size. Jadi tetap disimak ya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai mengubah ukuran kertas atau size. Jadi, mengatur ukuran kertas digunakan ketika kita hendak mencetak dokumen. Dengan mengatur ukuran kertas, maka tampilan dokumen dan hasil ketika dicetak akan sama. Karena jika pengaturan di Microsoft Word menggunakan kertas A4, sedangkan di kertas print adalah A3, maka kertas A3 tidak akan penuh, jadi dokumen kita akan rusak. Tidak rapi seperti ketika kita mengetik di Microsoft Word. Jadi, mengubah ukuran kertas ini kita butuhkan ketika kita ingin mencetak dokumen tersebut. Nah, untuk mengubah ukurannya, silakan pilih menu layout atau page layout, kemudian kita pilih size dan pilih ukuran yang dibutuhkan. Nah, ini adalah tampilan ketika kita memilih layout kemudian size. Jadi ada beberapa pilihan ukuran kertas yang sesuai dengan kita butuhkan. Jadi ada letter, tabloid, kemudian legal, statement. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang bisa memudahkan kita ketika kita ingin mencetak dokumen tersebut. Jadi kita hanya perlu klik layout yang berada di sebelah desain, kemudian nanti kita pilih size dan kita tinggal pilih jenis kertas mana yang kita butuhkan untuk mencetak dokumen yang kita inginkan. Jadi ini adalah tampilan ketika kita ingin mencetak dokumen dan pilih size. Kemudian yaitu untuk mengatur orientasi kertas atau orientation.
Jadi terdapat dua macam orientasi pada Microsoft Word, yaitu portrait, kemudian ada landscape. Nah, portrait adalah tampilan kertas dengan posisi berdiri, sedangkan landscape adalah tampilan kertas dengan posisi persegi panjang. Ini berbeda ya, jadi ketika kita ingin membuat sebuah dokumen, kita perlu memilih jenis kertas mana yang akan kita pakai. Entah kita memilih yang jenis potret atau kita pilih yang landscape, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan cara klik orientation yang berada di layout atau page layout. Jadi untuk mengubah orientasi kertas Microsoft Word, silahkan pilih menu layout atau page layout, kemudian pilih orientation, lalu pilih orientasi atau jenis kertas yang kita butuhkan. Nah, seperti ini adalah gambarnya, yaitu pilihan pada orientation, yaitu ada portrait yang biasa kita pakai, yaitu kertas yang berdiri, kemudian ada landscape. Ya, ini kita hanya perlu klik layout, kemudian orientation. Selanjutnya yaitu mengatur margin. Semua versi Microsoft Word memiliki cara yang sama untuk mengatur margin, baik dari segi menu maupun tampilan. Margin dibedakan menjadi 4, yaitu margin atas, margin bawah, margin kanan, dan margin kiri. Nah, sebagai contoh, misalnya ketika kita ingin mengatur ukuran margin dengan ukuran atas 3 cm, kemudian bawah 3 cm, kanan 3 cm, dan kiri 4 cm. Nah, ini bisa memudahkan kita ketika kita ingin mengetik pada Microsoft Word. Jadi, hasil ketikan kita tidak terlalu mepet pada garis tepi. Nah, silakan pilih menu layout atau page layout, kemudian margin dan custom margin. Kemudian kita tinggal pilih ukuran mana yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi ketiga menu ini yaitu ada margin, orientation, kemudian size itu berada di layout. Nah, ini adalah tampilan ketika kita memilih margin. Jadi nanti ada pilihannya, yaitu kita tinggal pilih ukuran margin mana, ukuran garis tepi mana yang kita butuhkan. Kemudian ketika pilihan garis tepi kita tidak terdapat pada pilihan tersebut, maka kita tinggal klik custom margin di bagian bawah. Nanti tinggal kita ketik sendiri berapa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kita bisa mengatur margin kita sendiri dengan custom margin. Jadi tidak hanya berpatokan pada pilihan-pilihan yang ada pada margin itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai insertion point untuk menambah atau memulai teks. Insertion point atau sering juga kita sebut dengan kursor, yaitu tanda panah yang biasa muncul ketika kita gerak-gerakan. Kemudian ketika tanda panah kecil berwarna putih itu disebut dengan kursor, atau insertion point adalah garis vertikal yang berkedip pada dokumen Anda. Insertion point ini menunjukkan tempat di mana Anda bisa memulai untuk mengetik atau memasukkan teks pada halaman. Penggunaan insertion point dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu misalnya ketika kita ingin menambah spasi. Nah, untuk menambah spasi yang mungkin tertinggal pada pengetikan sebelumnya, misalnya letakkan insertion point setelah kata pada lokasi spasi yang ingin Anda tambahkan, lalu tekan tombol spasi pada keyboard komputer Anda. Nah, Ustazah kira kakak-kakak semua sudah bisa untuk mengatur spasi ya. Jadi ketika kita mengetik, kita harus mengatur spasi tersebut agar hasil ketikan kita tidak mepet dari satu kata ke kata yang lain. Jadi ada spasinya, seperti itu. Nah, itu tinggal kita klik tombol spasi yang ada di keyboard. Jadi letakkan kursor terlebih dahulu pada kata mana yang ingin kita beri spasi. Nanti tinggal klik tombol spasi, kemudian nanti akan secara otomatis akan dari satu kata ke kata yang lain akan terpisah. Nah, selanjutnya yaitu baris pada paragraf baru. Nah, setelah mengakhiri kalimat pada satu paragraf, kemudian kita ingin mengetik baris baru, kita hanya perlu klik tombol enter pada keyboard.
untuk memindahkan insert point pada baris paragraf berikutnya. Jadi ketika kita ingin membuat cerita, kemudian ingin memberi judul dan sebagainya, agar tulisan tersebut tidak menjadi satu kalimat atau satu paragraf saja, kita bisa gunakan tombol enter untuk mengganti baris untuk kalimat selanjutnya. Jadi bisa kita gunakan untuk lebih dari satu paragraf. Nah, kemudian yaitu untuk menghapus teks. Jika teks yang ingin dihapus berada di sebelah kiri insert point, Anda dapat menggunakan tombol backspace pada keyboard. Nah, jika teks ingin dihapus berada di sebelah kanan insert point, Anda dapat menggunakan tombol delete pada keyboard. Nah, jadi ketika kita ingin menghapus ada dua pilihan, yaitu ada backspace dan juga ada delete. Nah, kedua tombol ini berada di keyboard. Jadi ketika kita membuat kesalahan pada hasil ketikan kita perlu memilih dua tombol ini. Nah, biasanya Ustazah menggunakan backspace. Nah, selanjutnya yaitu untuk menyalin dan menempelkan teks atau copy paste pada Microsoft Word. Yang pertama yaitu pilih teks yang ingin di copy, kemudian klik perintah copy pada tab home. Anda juga dapat melakukannya dengan cara mengklik kanan dan lalu pilih copy. Nah, untuk lebih cepatnya kita hanya perlu klik tombol Ctrl+C. Lalu letakkan insertion point pada tempat yang Anda inginkan. Nah, klik perintah paste pada tab home atau kita bisa mengklik tombol Ctrl+V untuk mempercepat. Jadi ini adalah cara untuk copy paste pada Microsoft Word. Kemudian untuk memotong dan menempelkan teks atau cut and paste, kita hanya perlu pilih perintah cut pada tab home. Sebelumnya kita harus pilih dulu teks mana yang akan kita potong, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih cut atau kita tinggal pilih cut pada tab home, lalu letakkan insertion point pada tempat yang kita inginkan. Nah, klik perintah paste pada tab home. Jadi secara otomatis kata yang tadi kita potong akan kita bisa berpindah ke tempat yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ketika kita ingin memblok semuanya atau mencetak semuanya, memilih semua huruf atau kata, kita hanya perlu klik Ctrl+A. Itu ya. Nah, sekian materi komputer pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf ketika Ustazah jelaskan terlalu cepat atau terlalu lambat. Mohon maaf sekali. Jadi kakak bisa menulis ya, ditulis apa yang Ustazah sampaikan karena kita tidak ada buku komputer, jadi bisa dipelajari nanti ketika menjelang ujian. Nah, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.